Baik, izin mulai ya, Prof. Silakan. Baik, terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Pada kali ini kita akan lanjut membahas mengenai desain website. Sebelumnya yang terhormat kepada Profesor Dr. Ika Lestari SPD MSI dan juga teman-teman yang kami sayangi semuanya. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next satu ya. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Suci Wulandari, lalu ada rekan saya, Khairunisa Azhara. Selanjutnya ada Ratu Humaira Mubarok, Salsabila Asyifa Putri, Sana Alfiah, dan juga Wafikoh Alhania. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian website, akan dijelaskan oleh rekan saya, Khairunisa Azhara, dan juga Sana Alfiah. Dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih Hawa. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu website. Jadi website yang sering juga disebut sebagai site, situs web atau portal adalah kumpulan halaman-halaman web yang saling terhubung satu sama lain. Nah, bayangkan saja seperti sebuah buku gitu. Website itu ibarat buku digital di mana setiap halaman webnya itu di dalamnya merupakan bab atau lembaran dari buku tersebut. Nah, dalam sebuah website biasanya kita akan menemukan halaman pertama yang disebut sebagai homepage atau beranda. Nah, ini adalah tampilan utama yang pertama kali muncul saat kita membuka suatu website. Nah, sementara halaman-halaman lainnya yang kita buka setelah mengklik menu atau tautan di beranda itu disebut sebagai web page. Nah, website ini bisa diakses oleh siapa saja, asalkan terhubung ke internet. Artinya, siapapun di seluruh dunia ini bisa melihat isi dari website tersebut, selama mereka punya koneksi internet. Dan menariknya, jumlah pengguna internet itu terus bertambah setiap harinya. Nah, ini membuat website menjadi salah satu potensi pasar yang sangat besar, karena semakin banyak orang yang mengakses website, maka semakin besar pula kemungkinan informasi produk atau layanan yang kita tampilkan itu bisa dikenal lebih luas. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis-jenis website yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisa. Oke, baik. Terima kasih, Alfi. Jadi, tadi benar yang dikatakan Alfi, di era sekarang ini, di era digital, manusia ini memiliki ketergantungan pada internet. Nah, dalam internet ini terdapat website-website dan jenis-jenis website kali ini kami akan membahas jenis-jenis website berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada blog, yaitu website platform fleksibel untuk menyampaikan konten beragam seperti artikel, gambar, dan juga video. Biasanya bersifat dinamis dan memungkinkan interaksi yang mendalam dengan pengunjung. Yang kedua, ada website bisnis. Nah, website bisnis ini merupakan website yang dibangun oleh komunitas bisnis untuk mengkomunikasikan produk dan layanan yang ditawarkan, membantu bisnis menjangkau lebih banyak orang, dan membangun kepercayaan. Nah, contoh dari website bisnis sendiri, biasanya kalau kita pernah belanja di website langsung seperti website Zalora, New Balance, itu kan mereka punya website tersendiri yang isinya eh, barang-barang yang mereka jual sendiri gitu kan. Nah, habis itu yang kemudian ada website entertainment. Nah, website entertainment ini merupakan sarana kita untuk melakukan healing nih biasanya, yaitu website yang menyajikan hiburan melalui gambar, video, film, musik, dan juga konten lainnya. Contohnya itu termasuk Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya. Habis itu yang berikutnya ada website e-commerce. Website e-commerce ini merupakan toko online yang memungkinkan transaksi daring, baik pembelian maupun penjualan produk. Contohnya itu Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan juga Lazada. Nah, website e-commerce ini apa bedanya sih sama website bisnis? Kalau e-commerce itu biasanya dia gabungan nih, jualnya tuh gabungan dari para
penjual gitu dari toko-toko yang berbeda. Sedangkan kalau website bisnis itu sendiri dia hanya dikhususkan untuk brand dia sendiri gitu, teman-teman. Selanjutnya ada website pemerintah. Website pemerintah merupakan website yang menyediakan informasi seputar instansi pemerintah, program, dan juga kebijakan. Umumnya menggunakan domain khusus dan digunakan oleh pemerintah daerah, kementerian, dan juga lembaga. Nah, teman-teman, website pemerintah yang biasanya kita sering gunakan itu website Kemendikbud ya, teman-teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alfi. Terima kasih Nisa. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Nisa dari beberapa jenis website. Yang selanjutnya ada website portofolio. Website ini tuh biasanya digunakan untuk menampilkan hasil karya atau proyek-proyek yang pernah dikerjakan oleh seseorang. Nah, tujuannya itu untuk personal branding supaya orang lain bisa mengenal kemampuan dan pengalaman kita gitu. Website jenis ini tuh juga sangat cocok digunakan oleh freelancer, para profesional kreatif seperti desainer grafis, fotografer, penulis, atau bahkan guru yang ingin menunjukkan inovasi dalam pembelajaran gitu. Contoh dari aplikasi website portofolio ini tuh ada Behance, Dribbble, dan Clippings.me. Nah, untuk selanjutnya ada website portal berita. Nah, website ini tuh berfungsi untuk mengumpulkan, menyajikan, dan melaporkan berita-berita terbaru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, website ini biasanya menghasilkan keuntungan dari iklan, karena jumlah pengunjungnya yang sangat tinggi setiap hari. Contohnya, portal berita yang terkenal di Indonesia itu ada detik.com, kompas.com, dan liputan6.com. Nah, portal ini tuh juga penting karena dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang aktual dan terpercaya gitu. Nah, untuk selanjutnya ada website pendidikan. Nah, kalau website ini tuh berfokus pada kegiatan akademis saja seperti menyediakan materi pelajaran, informasi tentang institusi pendidikan, jadwal, pengumuman, dan layanan untuk siswa dan guru. Biasanya website pendidikan ini menggunakan domain seperti .id, .edu, atau .sch.id. Nah, contohnya bisa kita lihat pada website universitas, sekolah, atau platform belajar seperti Rumah Belajar dan Zenius. Apalagi kita sebagai calon guru nantinya, pasti kita akan sering berinteraksi dengan website jenis ini gitu, baik sebagai pengguna maupun sebagai penyedia informasi nantinya. Nah, untuk selanjutnya ada website Nirlaba. Nah, website ini tuh dikelola oleh organisasi atau lembaga sosial yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Biasanya digunakan untuk kampanye sosial, penggalangan dana, dan memberikan informasi layanan kepada masyarakat. Misalnya di bidang kesehatan atau kemanusiaan. Nah, kalau contoh di Indonesia yang cukup dikenal itu ada Yayasan Kanker Indonesia dan kitabisa.com. Nah, website ini tuh menjadi sarana penting untuk mengajak masyarakat dalam berpartisipasi untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Boleh di next. Selanjutnya ada pengertian dari interaktivitas web dalam pendidikan. Interaktivitas web dalam pendidikan adalah kemampuan suatu media berbasis internet untuk memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pengguna. Nah, dalam hal ini bisa siswa maupun guru dengan sistem pembelajaran digital. Artinya, saat kita belajar menggunakan platform digital seperti Google Classroom, Moodle, atau aplikasi pembelajaran interaktif lainnya, kita tuh nggak hanya sekedar menerima materi, tapi kita juga bisa bertanya, menjawab kuis, memberikan komentar, dan menerima umpan balik secara langsung. Nah, itulah yang dimaksud dengan interaksi dua arah. Nah, dengan adanya interaktivitas ini, proses belajar itu menjadi lebih dinamis, melibatkan siswa secara aktif, tidak membosankan, dan siswa tuh juga nggak hanya menjadi pendengar, tetapi juga berperan langsung dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, sistem digital yang interaktif ini juga lebih responsif. Misalnya, ketika kita menjawab soal, sistem langsung memberitahu apakah jawaban kita benar atau salah. Atau ketika guru memberikan tugas, siswa bisa langsung mengunggah jawabannya dan mendapat nilai secara cepat. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis dari interaktivitas web dalam pendidikan.
Nah, yang pertama ada jenis interaktivitas siswa dengan konten, yang dimana ini terjadi ketika siswa berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran digital yang disediakan melalui website atau platform belajar. Contohnya, saat kita mengerjakan kuis online seperti di Google Forms atau Kahoot, lalu saat kita menjelajahi simulasi sains interaktif, atau saat kita belajar lewat modul digital yang mengajak kita mengklik, menyeret, atau memilih jawaban. Nah, semua itu adalah bentuk interaksi kita dengan konten. Interaktivitas ini ngebuat proses belajar itu jadi lebih menarik karena siswa nggak hanya membaca atau menonton, tapi juga terlibat aktif dalam memahami materi. Nah, untuk jenis selanjutnya itu ada interaktivitas siswa dengan guru. Nah, jenis ini adalah bentuk komunikasi dua arah yang terjadi secara online antara guru dan siswa. Misalnya ketika siswa bertanya di forum diskusi atau ketika guru memberikan komentar pada tugas siswa atau bahkan saat kita melakukan chat atau video call dengan guru di platform pembelajaran. Nah, itu semua termasuk interaktivitas jenis ini gitu. Interaktivitas seperti ini juga penting karena memungkinkan adanya umpan balik langsung dan menciptakan suasana belajar yang tetap hangat dan terbimbing walaupun dilakukan secara daring gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisa. Oke, selanjutnya itu ada jenis interaktivitas antara siswa dengan siswa. Nah, interaktivitas siswa dengan siswa merupakan bentuk interaksi horizontal yang dimana siswa itu berinteraksi satu sama lain dengan berkomunikasi, bekerja sama, dan juga bertukar ide. Nah, kalau contoh di webnya itu bisa menggunakan Google Classroom, Google Docs, ataupun Zoom Breakout ya teman-teman. Habis itu selanjutnya ada interaktivitas adaptif. Interaktivitas adaptif yaitu ketika sistem pembelajaran digital menyesuaikan materi sesuai kemampuan atau kebutuhan masing-masing siswa. Nah, pada interaktivitas adaptif ini biasanya umumnya soal akan menyesuaikan kemampuan siswa dengan tujuan untuk mendorong pembelajaran yang lebih efektif dan juga personal, mengurangi frustasi siswa karena materi yang terlalu sulit atau mudah, dan yang terakhir adalah memfasilitasi pembelajaran mandiri dengan kecepatan masing-masing. Contohnya itu ada Khan Academy, Duolingo, dan juga Quizzes. Tuh, teman-teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram alir atau bisa disebut sebagai flowchart. Jadi dalam pembuatan website itu teman-teman tidak akan lepas ya dari perencanaan dan juga baik dari perencanaan konten websitenya ataupun perencanaan bagaimana sih website ini akan dibuat seperti itu. Nah, dalam proses perencanaan itu penting kita untuk melakukan um, kita harus melakukan breakdown gitu ya tentang apa yang akan kita tentang apa yang akan kita isi dalam website tersebut. Nah, itu bisa menggunakan flowchart ini teman-teman, yang mana flowchart ini merupakan representasi visual yang menggambarkan alur atau urutan dalam suatu proses. Nah, sistem atau prosedurnya itu dapat menggunakan simbol-simbol untuk memudahkan pemahaman. Jadi, misalkan kita dalam pembuatan website itu kita masih menggunakan narasi, kita masih menulis rencana-rencananya. Nah, jika kita menggunakan flowchart ini, kita akan mulai menuangkan narasi-narasi tersebut atau perencanaan tersebut ke dalam simbol-simbol ataupun ke dalam sebuah alur seperti itu. Lalu juga flowchart sendiri memiliki fungsi diantaranya yang pertama ini dapat merencanakan atau menggambarkan proses. Jadi dapat teman-teman ketahui bahwa dalam pembuatan flowchart itu memang rata-rata sebagian besar itu adalah untuk memudahkan kita dalam membaca ataupun merencanakan proses gitu ya. Dan yang kedua juga dapat menyederhanakan ide yang kompleks. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, misalkan kita ingin membuat website dan kita baru menuangkan ide-ide itu secara narasi saja. Nah, dalam flowchart ini kita akan lebih menyederhanakan ide tersebut gitu. Jadi yang tadinya ide itu banyak, kita sederhanakan di dalam flowchart sehingga dapat memudahkan kita dalam membacanya. Dan juga yang selain itu, fungsi dari flowchart juga dapat memudahkan komunikasi.
yang tadi ya teman-teman, jika semua informasinya itu dimasukkan ke dalam flowchart, akan lebih jelas terbaca dan juga lebih mudah dipahami, sehingga akan memudahkan komunikasi saat berdiskusi dalam proses pembuatan website tersebut. Dan juga yang keempat fungsinya yaitu lebih mudah nih untuk kita melihat kira-kira apakah ada kesalahan ataupun ada hal yang kurang pas dalam proses pembuatan website ini ketika kita menggunakan flowchart. Lalu di sini ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama ada flowchart dokumen, yang mana flowchart dokumen itu biasanya adalah flowchart atau turunan dari dokumen yang tersedia. Jadi misalkan ada dokumen administrasi ataupun ada dokumen um, anggota-anggota gitu, itu akan lebih mudah jika kita ubah ke flowchart dengan menggunakan jenis flowchart dokumen. Lalu yang kedua ada flowchart program. Flowchart program sendiri itu lebih menjelaskan mengenai program-program, misalnya program pembuatan website itu sendiri. Misalkan program pembuatan website itu pertama kita harus mulai rencanakan perencanaan, lalu kita akan memulai hal-hal yang lainnya, itu bisa kita jelaskan secara urut dan runtut menggunakan diagram alir atau flowchart ini. Yang ketiga merupakan flowchart proses. Yang tadi program yaitu mengenai alur programnya. Yang ketiga ini ada flowchart proses yang mana kita akan menjelaskan prosesnya melalui flowchart, melalui diagram alir. Jadi urut ya teman-teman dari proses pertama, lalu apa yang ada turunannya, lalu flowchart yang pertama, lalu turun menjadi flowchart yang kedua dan seterusnya. Lalu ada flowchart system yang mana biasa digunakan untuk menjelaskan sistem-sistem, misalkan ada data sistematis, ini bisa dibuat ke dalam flowchart supaya lebih mudah dibaca seperti itu. Yang kelima ada flowchart sistematik. Kalau sistematik ini lebih ke visualnya, jadi sama menjelaskan mengenai proses dan juga tata cara, tetapi kalau flowchart skematik ini lebih biasanya itu menggunakan visual teman-teman. Jadi dalam flowchart itu akan digunakan gambar-gambar dan juga bagaimana proses terjadinya menggunakan visual. Dan juga dalam flowchart itu terdapat simbol-simbol yang umum sering dipakai itu ada 4. Yang pertama itu ada oval. Nah, oval ini biasanya digunakan untuk simbol awal dan juga akhiran proses. Lalu yang kedua ada persegi panjang. Nah, untuk simbol persegi panjang ini biasanya diisi oleh flowchart ya yang menunjukkan tentang langkah atau aktivitas dalam proses tersebut. Yang ketiga ada belah ketupat. Nah, pada simbol belah ketupat ini biasanya itu diisi dengan pemilihan proses atau keputusan yang diambil. Jadi setelah tadi ada oval itu bisa ditaruh di awal, lalu prosesnya menggunakan persegi panjang, lalu jika ada keputusan yang diambil akan menggunakan simbol belah ketupat seperti itu. Dan yang keempat adalah panah. Ini panah itu menunjukkan arah aliran dari proses tersebut. Boleh dilanjut, Ratu. Nah, ini teman-teman ada penjelasan mengenai simbol-simbol yang tadi sudah saya bahas sebelumnya. Di sini ada simbol flow direction symbol, ini simbol panah ya, jadi itu menunjukkan arah dari proses tersebut. Lalu ada simbol oval, simbol lingkaran, ada konektor simbol, ada banyak sekali simbol di sini, teman-teman bisa lihat. Dan yang di sebelah ini merupakan contoh yang tadi, teman-teman. Jadi di awal ini kita menggunakan oval, lalu setelah ini ada ini ya belah ketupat. Jadi saat mulai itu kira-kira uh, ada keputusan apa sih yang perlu dibahas. Nanti di yang bagian persegi panjang ini itu menjelaskan mengenai proses pembahasan dari bahasan yang sudah di atas yang berbentuk belah ketupat di atas itu. Dan terakhir akan berbentuk oval lagi yang akan diisi oleh kesimpulan atau keputusan akhir. Next. Nah, ini merupakan contoh flowchart pembuatan website yang dimana dimulai dengan simbol lingkaran ya, bisa juga menggunakan simbol oval dan diberi keterangan mulai. Lalu di langkah kedua itu ada kita harus mengumpulkan bahan dan juga di
define layout atau situs map. Jadi kita selain mengumpulkan bahan, kita juga harus menentukan layout dari map tersebut. Setelah kita menentukan layoutnya, kita harus memberikan nama domain dan juga siapkan hosting. Setelah itu, setelah kita menyiapkan layoutnya, kita harus mendesain. Jadi kita mendesain layout yang sudah kita siapkan, dan juga kita melakukan coding, dan juga ada pengetesan, dan yang terakhir itu upload. Oke. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas visual dalam pembuatan website. Menurut Azhari tahun 2024, visual adalah elemen penting dalam desain website yang meliputi tata letak layout, warna, icon, dan gambar yang bertujuan untuk menarik perhatian serta meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menjelajahi situs. Menurut Azhari, visual yang baik dapat meningkatkan keterlibatan pengguna secara signifikan. Nah, visual pada website itu merujuk pada elemen-elemen yang dapat dilihat oleh pengguna seperti warna, gambar, tata letak, icon, dan tipografi yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik dan kemudahan bagi pengguna situs website tersebut. Boleh di next satu. Nah, di sini ada fungsi dari visual pada website. Yang pertama yaitu menarik perhatian pengguna, yang dimana visual yang menarik seperti warna yang cerah, kualitas gambar yang bagus, tata letak dan atau layout yang rapi, serta penggunaan font yang tepat dapat membuat pengguna lebih tertarik untuk melihat website yang kita buat. Selanjutnya ada menyampaikan informasi dengan jelas, yang dimana gambar, icon, dan warna bisa membantu menjelaskan isi website tanpa harus membaca banyak tulisan. Hal ini akan lebih memudahkan pengguna dalam memahami isi website yang telah dibuat oleh kita. Nah, selanjutnya ada memudahkan pengguna, yang dimana tata letak yang rapi dan tombol yang jelas dapat memudahkan pengguna untuk menjelajahi website agar pengguna tidak bingung dan dapat menemukan apa yang sedang mereka cari. Selanjutnya ada menunjukkan identitas dan branding, yang dimana visual seperti logo, warna khas, atau font yang konsisten tentu saja dapat membantu pengguna untuk mengidentifikasi brand atau tujuan dari website tersebut. Hal ini dapat membuat website mudah dikenali dan lebih profesional. Nah, selanjutnya ada mengundang pengguna, yang dimana visual yang tepat seperti tombol daftar atau contohnya beli sekarang itu dapat mengarahkan pengunjung untuk melakukan tindakan yang diinginkan seperti berbelanja atau mengisi formulir. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian pada visual dalam website. Yang pertama ada warna, yang dimana warna dapat membuat website menjadi lebih terlihat hidup. Misalnya penggunaan warna yang cerah dapat membuat website terlihat ceria, sedangkan penggunaan warna gelap dapat membuat website terlihat lebih elegan. Selanjutnya ada gambar atau foto, yang dimana gambar atau foto ini dapat membantu pengguna lebih cepat dalam mengerti dan memahami isi website. Contohnya bisa foto makanan yang ada di website restoran atau gambar murid yang ada di website sekolah. Nah, selanjutnya ada tulisan atau huruf. Tulisan atau huruf juga bagian dari visual. Jika hurufnya jelas dan ukurannya pas, pengguna dapat lebih mudah untuk membaca dan memahami isi dari website yang telah kita buat. Nah, selanjutnya ada icon, yang dimana icon ini adalah gambar kecil seperti contohnya itu tanda keranjang belanjaan, tanda email atau tanda pencarian. Icon ini dapat membantu kita dalam memudahkan pengguna saat ingin mengklik di bagian tertentu yang ada di website yang telah kita buat. Nah, selanjutnya ada tata letak, yang dimana menata gambar tulisan dan tombol agar rapi dan mudah untuk dicari dapat memudahkan pengguna website karena dalam menemukan informasi yang ada di website yang telah kita buat. Nah, selanjutnya ada tata letak, yang dimana gambar kecil, animasi, atau video yang selanjutnya ada animasi atau video ini, maaf kayaknya salah ketik. Jadi gambar kecil, animasi, atau video yang dapat membuat website lebih hidup dan menarik perhatian pengguna. Jadi kita bisa menambahkan gambar kecil, animasi, atau video di dalam website kita. Boleh di next slide, Ratu.
Hmm. Nah, cara pembuatan visual dalam website yang itu yang pertama dengan menentukan tema. Kita menentukan tema dulu nih atau tujuan dari pembuatan website yang akan kita buat. Contohnya kita akan membuat website untuk sekolah, toko online atau blog pribadi. Selanjutnya ada pemilihan warna. Kita bisa menggunakan 2 sampai 3 warna utama yang serasi. Misalnya kita menggunakan warna biru dan putih untuk kesan profesional atau kuning dan warna orange untuk kesan yang ceria. Nah, selanjutnya ada penggunaan gambar. Kita bisa memilih gambar untuk mendukung isi website yang telah kita buat. Tetapi jangan terlalu banyak agar tidak berat. Contohnya kita dapat memakai foto sendiri atau gambar dari internet. Nah, selanjutnya ada pemilihan font, yang dimana kita bisa menggunakan dan memilih font yang sesuai dengan isi website kita, yang sederhana dan jelas. Tetapi jangan terlalu memakai banyak jenis font. Jadi cukup 1 sampai 2 font saja. Nah, selanjutnya kita Sasa, coba Ibu kan, ini kan kamu udah bilang ini menentukan tema pemilihan warna, Sa. Ini kan kalau kita lihat di layar kita ya, kan ini template yang digunakan itu kan sudah seperti website ya, ada home, ada about, ada services, ada project. Kira-kira kalau berdasarkan tadi yang sudah banyak diulas oleh kawan-kawan, template yang kamu gunakan ini sudah memenuhi kaidah belum? Kalau menurut saya sudah, Prof. Kenapa? Karena menggunakan warna yang menarik, terus ada ukuran font yang sesuai. Enggak, jawabannya jangan font yang menarik, jangan menggunakan warna yang sesuai, font yang menarik. Kalau berdasarkan data yang sudah dijelaskan itu, kira-kira kalau ini sesuainya, kenapa pemilihan warnanya dianggap sesuainya itu kenapa? Izin menjawab, Prof. Jadi Ya, berdasarkan oke. color teori, kalau kita menjelaskan kepada anak-anak itu dibutuhkan warna cerah, dan gimana warna cerah ini bukan warna-warna pastel yang masih samar-samar, tetapi warna yang jelas seperti warna-warna yang sudah terdapat pada PPT kami. Begitu. Oke, itu berarti pakai warna cerah itu pertama. Lalu apa lagi? Dari segi warna gimana? Jadi biar teman-teman tuh nggak cuma memaparkan apa yang ditemukan di konsep, tapi nalarnya juga jalan ininya. Coba, apalagi kira-kira? Untuk font yang kami Dari pakai, warna dulu, Pi. Kita masih ada yang belum dijawab. Tadi kan warnanya cerah, nggak warna pastel kalau untuk anak-anak. Betul, teorinya itu pertama. Lalu apalagi? Dari warna dulu, pemilihan warna yang dinilai. Mungkin menggunakan 1 sampai 2 warna saja, Prof. Jadi tidak terlalu Ada banyak ada warna. ada 1-2 warna. Emang ada berapa warna di Nibila? Kan ada warna apa aja itu? Warna ungu ya. Warna ungu, itu warna apa Iya, lagi? warna ungu, kuning ya, sama hitam. Kuning sama warna? Hitam di fontnya. Fontnya hitam sama warna apa? Yang di ininya, yang di template latarnya warna apa aja? Ungu, kuning Ungu, sama kuning, dan hitam. Putih. putih. Ya. Putih. Nah, coba lihat di poin nomor 2, pemilihan warna nomor 02. Gunakan 2 sampai 3 warna utama yang serasi. Berarti kita punya berapa warna utama? Ada 3 warna. 3 warna. Itu jadinya berarti kan sesuai ya. Nah, sekarang pemilihan fontnya bagaimana? Ada berapa pilihan font yang digunakan Bila? Ini bikin font siapa nih? Ibu nggak tahu nih. Itu yang judul cara pembuatan sama tulisan yang visual home about, lalu sama pemilihan font, sama gunakan jenis huruf yang sederhana gitu-gitu.
Itu jenis hurufnya sama nggak itu? Sama, Prof. Sama, Dua apa jenis hurufnya apa? font. Nunito ya, Nunito Iya, Sans. Jadi cara pembuatannya apa, Bill? Yang cara pembuatannya yang gede itu coba diklik. Ibu nggak pakai itu soalnya nggak pakai laptop jadi nggak bisa. Itu apa? Nah itunya Prof. itu prom berarti pakai pakai dua. Nah itu yang kemudian yang tulisannya visual itu coba kiri pojok kiri atas itu apa? Yang visual bila. Nah itu pakainya Sama, apa? Prof. Nunito sama Nunito. berarti Ya. pakainya dua ya. Nah kelemahannya yang utama dari tampilan ini itu adalah ruang kosong. Tadi kan teman-teman sudah menceritakan mengenai ruang kosong. Nah, kalau kita lihat di sini masih ada nggak ruang kosong? Masih. Di poin yang mana ruang kosong? Di bagian yang ini. Nih, ini ruang kosong nih. Ini ibu nyoret-nyoret layar, kamu lihat nggak, Bila? Kelihatan, Bil? Iya, Prof. Ah, ini di dalam sebuah tampilan tadi yang kalau yang PowerPoint kelompok sebelumnya sama website itu tidak boleh dia ada ruang kosong seperti ini. Ini tuh semestinya tulisannya itu kita tarik. Misalkan cara pembuatan ini agak dikebawahi dikit gitu. Tapi jarak antara ini sama ini juga jangan terlalu jauh ya. Berarti kalau ini posisi di sini bisa saja misalkan ini agak dikebawahkan ke sini gitu. Maksudnya agak dikebawahkan supaya antara ini sama antara spasinya ini dia memenuhi persyaratan meskipun secara keseluruhan ini sudah bagus ya kalau dilihat dari temanya, dari penggunaan warnanya, ikonnya, tata letaknya, pemilihan fontnya ini sudah cukup baik. Hanya di bagian ruang kosongnya aja yang masih kurang. Good, kelompok. Yuk berikutnya lagi Baik, Bila. Prof. Terima Masih kasih ada? banyak. Sama-sama. Boleh di next, Ratu. Nah, ini contoh visual dalam website. Yang pertama ada contoh dari website SMA Negeri 2 Kebumen yang dari sekolah. Selanjutnya ada contoh website dari Blibli, toko online. Boleh di next slide, Ratu. Ibu minta Shopee, coba bila ditampilkan Shopee.com itu ada nggak dia? Nah, kamu ini kan kalau beli beli ya namanya ya. Beli itu Iya, Blibli. bagus ya. Tokopedia itu bagus, tampilan icon secara konsep teorinya. Sedangkan Shopee, coba kita buka yang biasa buat kamu. Utama sebuah website yang termasuk website aktif untuk anak. Hal ini adalah hal pertama yang dilihat sehingga harus mampu menciptakan awal yang menyenangkan, komunikatif, dan mengajak anak serta audiens untuk mengeksplor lebih jauh. Agar teks homepage ada 3 elemen utama yang harus diperhatikan. Yang pertama ada headline, subheadline, serta call to action. Headline itu kalimat utama yang menggoda dan ramah untuk dibaca oleh teman-teman audiens, di mana headline adalah daya tarik pertama untuk website, sehingga headline harus bernuansa ke audiensnya anak SD berarti harus ceria, sederhana, dan langsung menyampaikan nilai utama dari situs. Seperti contohnya, yuk belajar sambil bertuang lewat seru dan interaktif. Kalimat ini langsung menyentuh dunia imajinasi anak-anak, membangkitkan rasa ingin tahu sekaligus memperkenalkan konsep belajar yang lebih menyenangkan. Selanjutnya, untuk headline menjelaskan tujuan secara singkat dan informatif, subheadline memperkuat pesan dari head. Bagian ini kita menjelaskan secara ringkas apa saja yang bisa ditemukan di website. Contoh dari subheadline yaitu dari cerita rakyat hingga kuis seru dan panduan untuk teman-teman semua hadir untuk bantu anak-anak belajar karakter, budaya, serta kreativitas. Tips untuk subheadline adalah menggunakan kalimat yang pendek, bahasa yang bersahabat, dan hindari istilah teknis. Sehingga fokus pada nilai yang relevan bagi audiens, edukatif, yang menyenangkan, dan juga mudah diakses. Selanjutnya ada call to action, ajak anak, guru, atau orang tua untuk bertindak. Jadi di CTA adalah bagian penting yang mendorong interaksi lebih lanjut dalam konteks website ini. Untuk website yang edukatif, CTA bisa diarahkan pada anak maupun teman-teman audiens yang sudah dewasa, di mana contoh CTA adalah contoh untuk anak
Pilihlah ceritamu sekarang, atau contoh untuk orang tua dan guru, lihat panduan belajar untuk di rumah dan di sekolah. CTA sebaiknya mudah dipahami, aktif, dan mengundang rasa penasaran. Hal ini juga bisa didesain dalam bentuk tombol yang menarik secara visual agar sesuai dengan dunia anak SD. Oke, setelah kesan emosional, anak merasa disambut oleh orang tua, merasa aman. Jadi di teks on page ini harus menyambut anak-anak dengan kehangatan dan semangat belajar sambil memberi rasa aman dan kepercayaan, sehingga perlu dihindari kaku atau komersial. Jadi homepage sebagai ruang bermain yang edukatif, yang menyenangkan secara visual dan naratif. Oke. Oke, selanjutnya adalah untuk service dan portofolio. Oke. Halaman servis atau layanan pada sebuah website edukatif memegang peranan penting dalam menunjukkan kepada pengunjung apa aja yang bisa mereka manfaatkan dari platform ini. Dalam website pembelajaran anak SD, layanan yang ditawarkan harus relevan dengan dunia anak, tentunya mendukung perkembangan karakter dan juga menunjang proses belajar yang menyenangkan. Teks pada halaman ini sebaiknya ditulis dengan bahasa yang bersahabat, sederhana namun tetap informatif. Jangan hanya menyebutkan layanan, tapi juga beri penjelasan singkat mengenai manfaat dan juga keunikannya. Contoh struktur dari kontennya adalah cerita yang interaktif dengan nikmati ratusan cerita gambar dengan narasi suara yang menarik yang disusun berdasarkan nilai karakter dan budaya-budaya lokal. Atau bisa juga ada kuis dan aktivitas edukatif yang dapat melatih pemahaman dan keterampilan anak melalui kuis, interaktif, teka-teki, dan aktivitas berbasis cerita. Selanjutnya ada panduan guru dan orang tua, jadi bisa dikasih panduan pengajaran untuk guru dan orang tua sehingga bisa membimbing, menjadi pembimbing untuk anak mengembangkan pembelajaran karakter secara menyenangkan. Seperti itu, dengan menyusun teks service seperti itu, pengunjung, baik itu diutamakan untuk anak-anak, akan merasa lebih yakin dan tertarik karena mereka akan tahu manfaat yang bisa langsung mereka rasakan. Oke, untuk selanjutnya adalah portofolio. Di halaman portofolio berfungsi sebagai etalase digital yang menunjukkan karya-karya terbaik dari platform kita. Dalam website edukasi untuk anak SD, halaman ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, terutama dari guru, orang tua, atau mitra institusi pendidikan yang mungkin nanti bekerja sama. Jadi teks pada halaman portofolio harus menunjukkan pencapaian nyata seperti cerita yang sudah digunakan di sekolah, atau karya-karya anak yang sudah pernah dibuat, atau hal-hal lainnya yang bisa menunjukkan sebagai portofolio dan bisa dituliskan. Jika itu berbentusan, bisa digunakan bahasa yang jelas, deskriptif, namun tetap mudah dipahami. Selain itu, bisa sebagai cuplikan proyek cerita, galeri-galeri visual, dan teks portofolio ini tidak hanya menampilkan apa yang telah kita buat, tapi juga bagaimana hal itu berdampak. Ini sangat penting agar para pengunjung, khususnya guru dan orang tua, nantinya merasa yakin bahwa platform ini ternyata telah terbukti bermanfaat dalam mendukung pembelajaran anak SD. Selanjutnya, menulis. Oke, thank you. Oke, selanjutnya menulis teks untuk website bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa mengikat perhatian dan mengarahkan tindakan, terlebih lagi jika website tersebut ditujukan untuk media pembelajaran anak SD. Maka gaya bahasa, struktur kalimat, hingga pemilihan kata harus disesuaikan dengan dunia anak-anak yang ceria, imajinatif, dan penuh rasa ingin tahu. Ada beberapa tips and tricks menulis teks website edukatif untuk anak SD agar efektif, komunikatif, dan tetap mendidik. Yang pertama adalah singkat, padat, dan jelas. Anak tuh butuh pesan yang langsung nempel, yang anak-anak memiliki arti yang pendek. Jadi, maka teks website ini harus langsung ke inti dan nggak bertele-tele. Contohnya, belajar sambil bermain lewat cerita menarik dengan kuis yang seru. Nah, di sini hanya dengan
satu kalimat saja, tapi pengunjung langsung tahu bahwa situs ini menawarkan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Jadi perlu digunakan kalimat pendek dan hindari istilah teknis yang sulit agar mudah dimengerti oleh anak-anak. Oke, selanjutnya adalah gunakan bahasa yang ramah dan imajinatif. Jadi perlu dihindari bahasa yang kaku, menggunakan gaya bahasa ringan, hangat, dan membangun kedekatan, sehingga perlu digunakan metafora atau kata-kata yang merangsang imajinasi anak seperti ayo jelajahi dunia cerita bersama si kancil dan teman-teman. Oke, kalimat seperti ini terasa seperti ajakan bermain, bukan belajar. Padahal tujuannya adalah untuk mengajak mereka belajar bahasa seperti ini akan lebih efektif dan lebih memotivasi anak untuk mengeksplorasi isi website karena lebih terasa menyenangkan. Oke, selanjutnya adalah Ibu. Diam. No. Selanjutnya adalah sertakan call to action. Boleh lanjut. Terima kasih. Oke, ajak mereka untuk bertindak. Setelah memberikan informasi, kita harus memberi arah nih, apa aja sih yang harus dilakukan selanjutnya. Contoh CTA itu klik di sini untuk memilih cerita pratamamu. Atau contoh CTA untuk orang tua dan guru yang di audience, if they are menjadi audience website itu kayak unduh panduan mendongeng gratis untuk digunakan di kelas. Nah, CTA yang baik akan membantu meningkatkan interaksi dan membuat pengguna merasa dipandu selama menjelajahi website. Oke, dan selanjutnya adalah CEO friendly. Agar mudah ditemukan oleh orang tua dan guru di Google, meskipun sasarannya anak-anak, kita juga harus mempertimbangkan SEO atau Search Engine Optimization, karena teks harus mengandung kata relevan agar mudah ditemukan di mesin pencari. Contoh keyword yang misal mudah ditemukan adalah media pembelajaran karakter untuk anak SD atau media pembelajaran apapun itu. Dengan media pembelajaran dongeng pendidikan anak atau media pembelajaran cerita anak berbasis budaya Indonesia atau apapun itu yang mudah dicari di Google. Nah, penerapan CEO ini membantu website kita untuk dikenal lebih luas lagi untuk menjangkau lebih banyak pengguna yang membutuhkan. Oke. Selanjutnya adalah gunakan visual pendukung dan teks alternatif. Nah, jadi karena audiens kita adalah anak-anak, maka teks tidak cukup kombinasikan teks dengan gambar, icon, atau ilustrasi yang relevan. Tambahkan alt text atau deskripsi gambar agar website tetap inklusif dan juga ramah bagi anak-anak. Mungkin itu saja dari teks website. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kita akan membahas terkait tata letak atau layar yang sebelumnya sudah di-mention juga oleh Hawa dan juga Salsa. Tata letak atau layar ini menurut Rowley merupakan kumpulan dari sebuah gambar, teks, header, dan grafik, juga penyusunan mereka pada halaman online. Nah, kita lihat sendiri bahwasanya layar atau tata letak dalam website ini adalah cara pengaturan elemen visual seperti teks yang sudah dijelaskan Wafiqah tadi, dan juga ada gambar, tombol pada halaman web untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan juga memudahkan navigasi. Nah, perlu dicatat juga layout yang baik itu adalah layout yang dapat membantu pengguna menemukan informasi yang mereka cari dengan cepat dan juga yang nyaman. Ya, kemudian di sini ada elemen dari tata letak. Yang pertama ada layout, yang merupakan cara elemen di halaman website disusun dan diorganisir. Tata letak yang baik memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan informasi yang mereka cari. Layout ini bisa beragam juga, mulai dari yang desain grid, yang simetris, hingga layout yang lebih bebas dan memberi kesan dinamis. Penggunaan layout yang responsif juga sangat penting agar situs dapat tampil dengan baik di berbagai perangkat, baik itu desktop, tablet, maupun smartphone. Kemudian di sini ada white space yang sudah dijelaskan oleh Prof. Ika tadi juga, dan juga kelompok yang sebelumnya, yang merupakan ruang kosong memiliki peran sangat penting dalam desain website, karena website ini mengacu pada
ruang kosong di antara elemen-elemen visual pada halaman web seperti teks, gambar, dan juga margin. Meskipun banyak yang menganggap ruang kosong itu sebagai bagian yang tidak terpakai, kenyataannya white space ini membantu menciptakan kesan keteraturan dan membuat konten lebih mudah dibaca juga dicerna. Penggunaan white space yang efektif pun dapat membuat halaman terasa lebih terorganisir, mengurangi kekacauan visual, dan juga membantu fokus pengguna pada elemen yang penting. Kemudian ada font dan juga teks, merupakan elemen dalam komunikasi di website. Pemilihan font yang tepat dapat meningkatkan keterbacaan dan memberikan karakter atau gaya tertentu pada situs. Misalnya, font seperti sans atau serif lebih mudah dibaca di layar digital dan sering digunakan dalam desain web modern. Selain itu, ukuran font dan pemilihan jarak antar baris atau line spacing juga mempengaruhi kenyamanan membaca teks. Kemudian untuk teks itu sendiri harus jelas, ringkas, dan juga mudah dipahami agar nantinya pengunjung website dapat memperoleh informasi dengan cepat, menyusun teks dengan hierarki yang jelas, menggunakan heading dan subheading, serta memilih warna teks yang kontras dengan latar belakangnya. Kemudian di sini ada image atau gambar yang memiliki kekuatan besar dalam menarik perhatian pengguna website dan juga mengkomunikasikan pesan visual dari website tersebut. Gambar di website ini bisa digunakan dengan berbagai tujuan seperti memperjelas konten, memberi ilustrasi, atau menarik perhatian pengunjung. Gambar yang berkualitas tinggi dan relevan pun akan memperkaya pengalaman pengguna. Namun penting juga untuk memperhatikan ukuran gambar agar tidak memperlambat waktu pemuatan halaman karena gambar yang terlalu besar dapat mengurangi performa website. Selain itu, penting juga untuk mengoptimalkan gambar dengan teks alt atau kayak deskripsi gambarnya itu yang tidak hanya membantu dalam SEO, Search Engine Optimization, seperti yang dijelaskan oleh Fikoh tadi, tetapi juga untuk aksesibilitas bagi pengguna dan dengan menggunakan penglihatan. Oke, selanjutnya untuk unsur dalam tata letak atau layar ini terdiri dari header, navigasi, body atau konten, sidebar, hingga footer. Untuk header sendiri terletak pada bagian paling atas halaman website dan berfungsi sebagai identitas situs. Biasanya di dalam header ini terdapat logo, nama website, dan kadang disertai dengan menu navigasi atau bilah pencarian. Nah, elemen ini pun menjadi titik awal perhatian pengunjung ketika mengakses halaman. Kemudian ada navigasi atau navigation bar, adalah elemen yang membantu pengguna menjelajahi isi situs. Navigasi bisa diletakkan di dalam header, di sisi samping halaman, atau bahkan dalam bentuk menu tersembunyi, atau kita sebut sebagai hamburger menu pada tampilan mobile. Dengan navigasi yang jelas dan mudah diakses, pengunjung dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan lebih nyaman. Kemudian ada konten yang menjadi fokus utama dari setiap kunjungan pengguna. Konten ini bisa berupa teks, gambar, video, artikel, atau berbagai informasi penting lainnya sesuai dengan tujuan si situs atau website tersebut. Nah, letaknya ini berada di bagian tengah halaman dan menjadi pusat perhatian pengguna. Lalu ada sidebar, yaitu kolom tambahan yang berada di sisi kiri atau kanan halaman yang berfungsi sebagai tempat menampilkan informasi pelengkap seperti tautan cepat, daftar posting terbaru, iklan, atau widget lainnya. Meskipun bukan bagian utama, sidebar ini dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam mengakses informasi. Kemudian yang terakhir ada footer, yang berada di bagian paling bawah, berisi informasi tambahan seperti kontak, tautan ke halaman kebijakan, hak cipta, atau ikon media sosial. Meskipun letaknya di bagian akhir halaman, footer ini tetap memiliki peran penting dalam melengkapi navigasi dan memberikan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengunjung. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari layout. Sebenarnya teman-teman cukup banyak jenis layout yang ada dalam website, namun di sini kami
meng-highlight yang beberapa jenis layout yang mungkin lebih sering digunakan. Yang pertama ada grid based layout. Layout ini menggunakan grid atau kolom-kolom sebagai panduan untuk menyusun elemen website. Nah, jenis ini pun membantu menciptakan tata letak yang lebih rapi, terorganisir, sehingga semua elemen terlihat proporsional. Grid-based layout ini sering digunakan di berbagai jenis website karena fleksibilitasnya untuk menyesuaikan elemen sesuai kebutuhan. Lalu ada asymmetrical layout yang tidak mengikuti tata letak simetris, artinya dia asimetris gitu, nggak sama letaknya. Nah, sehingga menciptakan kesan dinamis dan juga kreatif. Elemen-elemen ini diatur secara tidak sejajar, namun tetap terlihat estetik dan juga terorganisir. Nah, asymmetrical layout ini sering digunakan di website dengan konsep artistik atau desain yang out of the box. Kemudian ada split screen layout. Yang namanya split berarti layoutnya ini tuh kayak dibagi dua gitu, dibelah. Sesuai namanya, dia nah dia membagi dua layar menjadi layarnya tuh seimbang gitu, sehingga menciptakan biasanya untuk menyampaikan dua informasi secara bersamaan. Dan split screen layout ini cocok untuk website yang ingin menonjolkan dua kategori produk atau layanan. Split screen layout ini memberikan kesan modern dan juga menarik perhatian pengunjung. Kemudian ada full screen layout yang memanfaatkan seluruh layarnya untuk menampilkan elemen besar seperti gambar atau video. Dan jenis ini cocok untuk website yang ingin memberikan dampak visual kuat pada pengunjung. Full screen layout sering digunakan untuk landing page, portofolio, atau website kreatif lainnya. Kemudian yang terakhir ada single column layout. Ya, sesuai namanya, layout ini hanya memiliki satu kolom yang berfokus pada konten utama. Desain ini sering digunakan untuk artikel panjang, blog, atau website yang berisi storytelling. Dengan tampilan yang sederhana, single column layout ini memudahkan pengunjung membaca tanpa gangguan visual. Nah, di sini ada beberapa contoh layout, ada layout dari website Traveloka, terus di sini ada berbentuk F layout, lalu di sini juga ada pengaturan layout lainnya. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ratu. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan materi dalam websitenya. Di sini website yang kami buat ini menggunakan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, khususnya di kelas 5, yang mengacu pada kurikulum Merdeka. Di website ini dirancang untuk mendukung pembelajaran pada bab 6, yaitu bab Indonesiaku Kaya Raya, dengan fokus pada topik A, yaitu bagaimana bentuk Indonesiaku. Lalu di dalam materi websitenya, di next. Di dalam materi websitenya itu kita mengacu pada buku ilmu pengetahuan alam yang tadi sudah saya sebutkan, yang mana next satu. Yang mana materinya itu ada yang membahas mengenai peta, lalu ada kondisi geografis Indonesia dan juga benua dan samudra, ada perbatasan wilayah dan juga potensi maritim dan agraris. Adapun capaian pembelajarannya, di sini elemennya itu geografi yang lebih berfokus pada letak geografisnya, yang memiliki capaian pembelajaran peserta didik mampu membaca peta dan mengidentifikasi letak geografis Indonesia. Di sini tujuan yang pertama yaitu melalui media visual berupa peta yang akan nanti
disisipkan di website, peserta didik dapat membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta dengan baik. Level kognitif C1 dengan dimensi pengetahuannya faktual. Boleh dilanjut, teman-teman. Ini Selanjutnya kayaknya ada Hawa salah ini membuat tujuan pembelajarannya ya. Yang poin pertama kan melalui media visual berupa peta peserta didik. Nah, di dalam tujuan pembelajaran itu nggak boleh dua kata kerja operasional. Oh, sana yang jelasin ya. Apa Hawa Suci. Ini nggak boleh dua kata kerja operasional. Jadi ada membaca, ada mengambil ya. Besok ini diganti. Kalau misalkan kita mau pakai dua-duanya, membaca sama mengambil, berarti rumusan tujuan pembelajaran dipecah jadi dua. Satu, melalui media visual berupa peta, peserta didik dapat membaca informasi dari sebuah peta dengan baik. Melalui media visual berupa apa, peserta didik dapat mengambil informasi dari sebuah peta dengan benar. Ya, itu yang perbaikan yang pertama. Perbaikan yang kedua, kan kita mau membuat website. Ketika sebuah media berbasis teknologi itu digunakan di dalam perangkat pembelajaran kita, maka condition yang ada di dalam tujuan pembelajaran itu melaluinya itu melalui website-nya itu. Seperti yang di TP nomor 2 itu kan betul tuh, melalui penggunaan website pembelajaran, peserta didik dapat membaca informasi dari sebuah peta dengan baik. Ya, itu diperbaiki ya. Nah, lalu kemudian berikutnya di TP yang ketiga, melalui eksperimen langsung peserta didik dapat menerapkan kemampuan membaca peta untuk menunjukkan. Nah, ini sebetulnya KKU-nya 1, menerapkan. Maka kamu kan bilangnya ini adalah C3. Tetapi menjadi tidak benar karena di sini ada tulisannya di situ menunjukkan. Ya, jadinya kayak kayak apa? Kayak ada dua kata kerja operasional di sini. Sebaiknya melalui penggunaan website pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan kemampuan membaca peta sehingga apa namanya diketahui letak provinsi, pulau atau batas wilayah Indonesia dengan benar. Itu jauh jauh lebih bagus ya. Kira-kira begitu ya, Sana dan teman-teman dicatat. Yuk kita lanjutkan. Baik, terima kasih, Prof. Kalau misalkan nanti pertanyaanmu gini, Bu, tapi kok capaian pembelajaran boleh? Di capaian pembelajaran itu kan ada mampu membaca peta dan mengidentifikasi. Karena capaian pembelajaran itu sifatnya umum. Kalau dia umum, dia boleh menggunakan kata mengetahui, memahami, dan boleh menggunakan dua kata kerja operasional bebas. Karena yang membuat adalah pemerintah. Kurikulumnya itu kan kurikulum sentralistik. Guru tidak boleh mengapa-apakan capaian pembelajaran, tetapi guru mengembangkan, merancang ataupun mengubah itu tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi jangan disamakan antara capaian pembelajaran sama tujuan pembelajarannya, ya. Baik, terima kasih, Prof. Boleh dilanjut oleh Sana. Selanjutnya ada elemennya geografi potensi wilayah. Untuk capaian pembelajarannya ada peserta didik mampu menjelaskan potensi wilayah Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui visual website, peserta didik dapat mengaitkan geografis dengan potensi kemaritiman dengan keagrarisannya. Level kognitifnya C4, dimensi pengetahuannya konseptual. Nah, untuk yang selanjutnya ada setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengevaluasi potensi wilayah Indonesia sebagai negara maritim dan agraris dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan alasan yang logis dan didukung oleh data atau informasi yang relevan. Untuk level kognitifnya C5 dan dimensi pengetahuannya konseptual. Selanjutnya, melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu merancang media promosi digital berupa infografis integratif yang menggambarkan potensi wilayah Indonesia sebagai negara maritim dan agraris dengan akurat dan kreatif. Untuk level kognitifnya C6 dan dimensi pengetahuannya konseptual.
Oke, mungkin di sini ada beberapa daftar pustaka, sumber-sumber yang kita ambil untuk mencari materi pada kesempatan kali ini. Boleh di next.